Masya Allah Mbak Mel, ketika saya udah pasrah sepasrah-pasrahnya, mau dimaki-maki kek atau apalah, saya udah pasrah kalau mau dibikin malu karena mereka ngancemnya begitu mulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke nomor ini 0813 1543 0565. Nah, buat kalian yang belum beli buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat, harganya 55.000. Teman-teman bisa beli ke Gramedia atau teman-teman bisa beli ke admin. Ini nomornya 0812 98757860. Yang punya Instagram maupun TikTok, jangan lupa di follow Instagram dan TikTok aku ya, Melizar Nelia. Nah, sekarang langsung aja aku bacain testimoninya. Ini dari Mbak Eka di Purwokerto. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Eka dari Purwokerto, Banyumas. Sesuai janji, saya akan kirimkan testimoni sholawat yang saya lafalkan setiap harinya setelah menonton YouTube-nya Mbak Mel. Kejadian berawal dari saya sakit lambung awal November tahun 2021 kemarin. Saya didiagnosis sama dokter kalau sakit lambung yang berasal dari kecemasan yang berlebihan. Saat itu karena saya menyimpan semua permasalahan rumah tangga saya kepada orang tua saya dan mertua saya, juga semua keluarga. Rumah tangga saya diuji dengan terlilitnya saya dan suami oleh hutang yang totalnya 150 jutaan, termasuk kepada rentenir Mbak. Awalnya semua berjalan lancar, tetapi kemudian usaha dagang kami semakin merosot. Bahkan dagangan kami di kios pun semakin habis, sedangkan uang juga habis. Saya sudah tidak kuat lagi menahannya sendiri, sampai saya jatuh sakit, harus opname di rumah sakit 2 kali. Masuk IGD, kemudian dokter menyarankan saya supaya ke psikiater. Selama 4 setiap hari, maksudnya apa ya? Selama 4 setiap hari yang saya lewati sangat kelam. Sesak di dada dan nangis tiap hari, apalagi setelah sholat saya tidak henti-hentinya nangis mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat badan saya sampai turun drastis 25 kilo. Saya kurus dan layu Mbak Mel, sampai orang tua saya sudah kebingungan nyari obat buat saya. Saya akhirnya memutuskan untuk ke psikiater. Sama psikiater alhamdulillah dikasih obat sama disarankan lebih banyak sholawat dan istighfar selain sholat, jangan sampai bolong-bolong. Akhirnya saya nemu channel YouTube-nya Mbak Mel. Saya putuskan mulai detik itu juga saya tiada hentinya bersolawat. Tiap harinya paling enggak 5.000 sholawat Jibril dan 1.000 kali istighfar. Alhamdulillah Mbak Mel, setelah saya istiqomah membaca sholawat dan istighfar, pertolongan Allah sangat tidak terduga datangnya dari sana sini Mbak. Suami saya akhirnya dapat pekerjaan lagi. Sakit saya semakin sembuh dan bantuan uang dari orang tua dan keluarga datang silih berganti, sehingga saya sudah bisa mencicil hutang-hutang saya dan suami. Masya Allah, begitu besar manfaat kita istiqomah bersolawat Mbak Mel. Semoga pengalaman saya ini bisa bermanfaat untuk semua saudara kaum muslimin dan muslimat yang sedang mengalami kesusahan. Semoga kita semua senantiasa dikaruniakan nikmat dan keberkahan tiada henti oleh Allah. Dan amin. Terima kasih banyak Mbak Mel. Semoga Mbak Mel dan keluarga diberi nikmat tiada henti. Saya akan kirim testimoni lagi Mbak. Sama-sama Mbak Eka ya. Waalaikumsalam. Masya Allah Mbak. Alhamdulillah, semoga hutangnya segera lunas ya, cepat sembuh dan sehat selalu. Terima kasih testimoninya. Semoga jadi motivasi buat teman-teman. Amin Mbak Mel. Semoga Mbak Mel dan keluarga selalu diberi kebahagiaan. Amin ya Allah. Masya Allah, itu tadi testimoni dari Mbak Eka yang punya banyak utang ya teman-teman. Utangnya sampai 150 juta. Dipendam berdua suami, nggak cerita ke orang tua, nggak cerita kemana-mana. Akhirnya stres, capek. Ya memang kalau stres itu, kalau kita banyak pikiran, itu memicu penyakit lambung ya teman-teman. Kemudian sakit lambungnya jadi kumat, udah deh. Dan akhirnya sama dokter disarankan untuk ke psikiater. Coba ke psikiater, alhamdulillah psikiaternya keren.
malah disuruh sholawat sama istighfar selain dikasih obat. Dan alhamdulillah akhirnya Mbak Eka perlahan-lahan bisa sehat lagi, bisa mulai sembuh, enakan badannya. Kemudian suaminya bisa dapat pekerjaan ya, Masya Allah banget, the power of sholawat teman-teman. Jadi teman-teman udah deh, daripada kita stres, sedih, mikirin utang, gimana cara bayar, nggak tahu dapat uang dari mana, udah sholawat aja, serahin semuanya sama Allah. Nanti Allah yang akan nuntun kita mesti kemana, kita mesti gimana, Allah pasti nuntun kita teman-teman. Lanjut, aku akan bacain testimoni berikutnya ya. Ini dari Mbak Retno di Jakarta Timur. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Selamat pagi, saya dengan Mbak Retno dari Jakarta Timur ingin testimoni yang kedua kalinya tentang keajaiban sholawat. Jadi gini Mbak Mel, kan aku waktu itu ceritakan kalau aku punya utang banyak sama riba dan posisi saya lagi sakit hampir 4 bulan gak jualan. Jadi mau gak mau kan semuanya jadi keteteran ya, biaya hidup sehari-hari ya, untuk berobat jalan juga, apalagi buat bayar hutang aja sampai gak bisa. Saya udah pasrah aja sama Allah. Saya semakin deketin diri sama Allah, kencengin sholawatnya, Allah, saya serahin semuanya sama Allah. Apalagi waktu itu kan mendekati bulan puasa mau lebaran. Tahun ini bener-bener yang udah gak punya apa-apa. Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya yakin dan percaya setiap hari Engkau selalu memberi rezeki kita setiap hari. Alhamdulillah Mbak Mel, di bulan suci Ramadan kemarin itu di kampung, kata ibu saya, Alhamdulillah Neng, ada aja rezeki yang panen sembako dari orang baik, yang kenal maupun yang gak kenal. Di saat Neng gak ngasih gitu, di saat Neng gak ada, Neng itu sebutan dari ibunya Mbak Retno ke Mbak Retno ya. Sama ibu aku, walaupun Neng gak kirim uang selama Neng sakit 4 bulan, emak kebanjiran rezeki walaupun bukan berupa uang. Itulah Mbak Mel salah satu keajaiban sholawat. Dan alhamdulillah aku gak pernah ditagi-tagi sama para rentenir yang super galak selama aku sakit. Di awal-awalnya aja waktu seminggu aku sakit, mereka yang suka galak kalau nagih, tapi Allah kasih mereka diam. Dan hari ketiga saya mulai jualan. Para penagih utang malah kasih saya solusi, gini aja Mbak, nanti soal cicilannya seandainya Mbak bayar aja terserah sampai lunas. Dikarenakan ibu kan masih dalam keadaan sakit, jadi ibu jaga kesehatan aja dulu, sama jangan banyak pikiran biar tenang dan cepat sembuh. Masya Allah Mbak Mel, ketika saya udah pasrah, sepasrah-pasrahnya, mau dimaki-maki kek atau apalah, saya udah pasrah. Kalau mau dibikin malu karena mereka ngancemnya begitu mulu di WA. Dan ketika saya nggak punya modal lagi buat jualan, saya udah janji sama diri saya sendiri nggak akan minjem riba lagi, karena Allah udah sayang banget sama aku, udah kasih jalan keluar yang terbaik versi Allah. Itulah testimoni yang kedua saya ini Mbak, walaupun belum lunas tapi hati saya tenang. Jadi saya bisa dengan mudah selesaikan semua urusan berkah sholawat Jibril 15.000 kali, sholawat Nabi 15.000 kali, istighfar 15.000 kali, dan Al-Fatihahnya selesai sholat Isya 313 kali. Terima kasih Mbak untuk waktunya. Dan motivasi buat saya semua ada Allah, dan kembali lagi kepada Allah. Semangat buat kalian, yakin semua urusan pasti dapat terselesaikan atas izin Allah. Waalaikumsalam, Mbak Retno sakit apa? Semoga segera diberi kesembuhan ya. Banyak sekali bacanya, istiqomahin, insya Allah datang rezeki bertubi-tubi. Sakit asam lambung akut sama ginjal Mbak Mel. Terima kasih ya doanya. Alhamdulillah Mbak Mel udah gak bisa diucapin sama kata-kata tentang rasa syukur aku ini. Jadi kayak gimana ya, sejak sholawat niatnya untuk masalah pribadi jadi kebiasaan sampai belasan ribu bersolawat buat baginda Nabi Muhammad SAW yang udah begitu baik buat kita semua. Setiap pagi, setiap hari saya selalu afirmasi sama diri saya sendiri, Mbak Mel, alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah saya selalu segar bugar, alhamdulillah saya kuat, alhamdulillah rezeki saya selalu datang lebih berkah, berlimpah dan bermanfaat dari Allah buat segala kebutuhan saya, dan saya tidak bergantung kepada siapapun. Energi positif memang murni datang Mbak Mel. Pokoknya hati saya selalu tenang, gak galau lagi, gak bingung lagi, gak gelisah lagi, karena saya udah gak minta uang, tapi segala solusi dari Allah. Setelah itu bebaskan biar Allah yang mengatur.
Sekali lagi terima kasih banyak buat Mbak Mel tentang testimoni saya ini. Semoga Mbak Mel dan keluarga selalu berkah ya, amin. Saya doain kalian semua yang lagi ada masalah hutang ataupun atau apapun, semoga dilancarkan segala urusannya, seluruh amanahnya terlunaskan dan hijrah dari riba. Amin ya robbal alamin. Masya Allah ya, itu tadi testimoni dari Mbak Retno. Memang utangnya belum lunas ya teman-teman, tapi Masya Allah banget, yang ngutangin itu dilembutkan hatinya, nggak marah-marah lagi, malah dikasih keringanan. Udah deh, terserah Mbak Retno aja mau bayarnya kapan, yang penting pelan-pelan bisa lunas. Mungkin Allah mau nyembuhin Mbak Retno dulu nih, dengan Mbak Retno bisa sembuh, baru deh nanti perlahan-lahan utangnya lunas. Kita bantu doa ya teman-teman ya, semoga semua ini dimudahkan. Jadi Mbak Retno ini jualan di pinggir jalan teman-teman, di daerah Jakarta, di Jakarta Timur ya, di pinggir jalan besar gitu, teman-teman pasti tahu deh ya. Di pinggir jalan besar, jualannya tuh kayak berupa minuman kayak kopi, teh, kayak gitu-gitu teman-teman. Kita doakan semoga jualannya laris, berkah, lancar ya Mbak, semangat selalu, keren deh. Udah mau hijrah dari riba, nggak mau riba lagi, apapun keadaannya, apapun kesulitannya ya. Biasanya kan kita gitu ya, apalagi kalau dagangan laris, ditawarin untuk pinjaman, koperasi, pinjaman harian gitu ya, kita langsung tergiur, bisa nanti bayarnya, padahal itu malah jadi petaka buat kita teman-teman. Kita mikirnya itu adalah solusi ketika kita butuh modal, kita nanti bisa bayar, bisa nyicil. Apalagi yang udah kenal sholawat bakal mikirnya, oh nanti aku bisa bayar cicilannya dengan baca sholawat. Enggak, itu petaka buat kita teman-teman. Jangan sampai nambah utang, karena kalau udah urusan riba udah kacau ya. Mau sebesar apapun penghasilan kita, mau seberapa besar apapun gaji kita, kalau ada riba di dalamnya itu jadinya kayak yang habis gitu aja. Jadi kayak percuma teman-teman ya. Kalau bisa jangan, tahan dulu. Misalnya teman-teman lagi kepengen punya mobil, kepengen banget gitu ya, ada uangnya cuma 50 juta, cuma sanggup untuk DP, terus maksain untuk DP, bismillah deh nanti cicilan per bulannya nanti insya Allah ada. Jangan macem-macem. Yang ada nanti itu mobil nggak kebayar, pusing, stres, ketarik, nyalain Allah. Udah sholawat, mana nih sholawat aku kok nggak ada hasil, padahal bukan nggak ada hasil, kitanya yang macem-macem. Jadi tinggalin ribanya teman-teman. Kalau udah kenal sholawat, bismillah, pengen mobil, sholawatin aja mobilnya, insya Allah dapet kok. Kalau benar-benar istiqomah, baca terus 2 bulan aja, paling cepat 2 bulan tuh dapet ya. Dan pokoknya jangan macem-macem aja. Kalau misalnya kita cuma punya ada 50 atau 70, ya beli aja yang harga segitu. Ada kan, apalagi daerah-daerah Jakarta ada lah ya, mobil 70 juta itu udah lumayan bagus teman-teman ya, bisa beli mobil. Tapi kalau misalnya teman-teman mau yang lebih bagus, ya tahan dulu, jangan, uang itu jangan dijadiin DP karena jadi petaka. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Eka dan Mbak Retno dimudahkan segalanya sama Allah, disembuhkan, kemudian diberikan kesehatan kepada mereka di keluarga, dan utangnya lunas, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.